Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Utami, saya mau tanya lagi nih terkait tadi pengenalan lingkungan, tentunya dengan konsep-konsep yang dibawa. Nah, tentang permaculture ini sebenarnya bagaimana sih untuk awalnya dimulai permaculture di BCU, terus sekarang seperti apa, dan bagaimana sih penanaman permaculture ini untuk menjadi sarana pendidikan untuk anak-anak di BCU sendiri? Ya, awalnya memang lokasi sekolah kami di belakang sekolah itu ada halaman yang tidak terpakai selama beberapa tahun. Kemudian ada rekan saya yang tidak jauh tinggal di sini juga memiliki yayasan yang mendirikan Yayasan Permakultur Kalimantan. Kami berbincang-bincang melihat melihat beberapa contoh di negara Australia bahwa ada sekolah yang mengembangkan kebun di halaman sekolahnya yang kemudian anak-anak bisa ikut, dan itu memberikan manfaat yang baik sekali kepada pembentukan karakter anak-anak. Nah, melihat adanya kebun yang tidak terpakai, saya berinisiatif untuk mengembangkannya sebagai kebun permakultur. Nah, konsep permakultur itu sebenarnya bukan hanya cara berkebun, tetapi sebenarnya cara hidup, yaitu peduli pada lingkungan, peduli pada sesama, dan peduli pada masa depan. Jadi sebenarnya sebagai contoh dalam pengembangan kebun permakultur ini, semua yang ada di alam itu ada fungsinya. Jadi walaupun itu cacing dan itu kecil, kelihatannya tidak ada gunanya, tetapi kita kembangkan dan kita bikin suatu worm farm atau peternak cacing. Karena kalau kita ajarkan kepada anak-anak, lihat ini cacing ini fungsinya menggemburkan tanah. Dan kalau kita bisa merawat cacing, dia bisa memberikan tanah yang subur bagi kita, dan manusia tidak perlu bersusah payah untuk mencangkulnya. Jadi konsep seperti itu bisa ditanamkan sejak awal pada anak-anak. Kemudian juga bahwa tanaman itu ditanam berdampingan dengan maksud tertentu bahwa tanaman ini bisa memberikan nitrogen kepada tanaman lain sehingga terjadi suatu kerjasama yang baik. Jadi itu, dan salah satu contoh lagi, kita juga ada kandang ayam. Nah, dan juga ada kantin sekolah. Kantin sekolah setiap hari menyediakan makan siang bagi anak-anak dan staf. Jadi sampah organik dari dapur itu bisa dipakai untuk makanan ayam. Dan supaya tidak bau, daun-daun kering itu bisa ditumpuk di kandang ayam sehingga mengurangi baunya. Setelah beberapa lama, itu kotoran ayam dan daun-daun kering itu menjadi kompos yang sangat baik. Nah, itu kembali lagi kepada untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang ada. Jadi di situ juga suatu contoh bagi anak-anak bahwa permakultur itu atau cara hidup ini tidak ada yang terbuang. Kita semua saling bergantung dan berkelanjutan, dan kita tidak perlu membeli pupuk yang berbahaya bagi kesehatan. Dan tanaman pun yang hasilnya dari pupuk organik sudah jelas lebih baik. Wow. Ada lagi, jadi banyak sekali contoh dari kebun permakultur seperti pembuangan air dari dapur sekolah itu juga nanti bisa diolah melalui beberapa kali filter, dan itu airnya tuh kembali lagi ke alam sudah secara aman. Gitu. Wow, jadi memang konsepnya sudah dibuat sebegitunya ya, sampai anak-anak tuh harus tahu juga bahwa setiap yang ada di dunia ini pasti punya fungsinya masing-masing. Iya, Baik betul. itu sudah selesai
makanan yang sudah selesai dimakan, bahkan itu masih bisa berfungsi lagi untuk alam juga, untuk menjaga alam. Iya. Saya rasa dari pengalaman itu juga bisa dilihat bagaimana kita hidup secukupnya, tidak berlebih-lebihan, karena sebenarnya semuanya ada asal kita kelola dengan baik dan kita kelola dengan bijak. Gitu. Mau ke Mbak Dina sendiri sebenarnya melihat BCU ini seperti apa sih Mbak? Mungkin bisa diceritakan awalnya Mbak Dina kenal BCU gimana Mbak? Iya, BCU ini sudah saya kenal dari 2006, jadi sudah sejarah panjang ya. Jadi waktu itu BCU punya concern terhadap isu-isu bullying. Nah, kami waktu itu banyak sekali melakukan kampanye anti bullying, lalu dimintalah kami untuk hadir ke BCU dan memberikan workshop mengenai anti bullying ini tidak hanya kepada guru-guru BCU tapi juga kepada para kepala sekolah dan mitra-mitra di pemerintahan, mitra-mitra BCU untuk hadir. Jadi waktu itu ada berapa ya, mungkin 60-an orang atau lebih ya, itu hadir dari pemangku kebijakan juga. Dan mereka belum pernah, para pemangku kebijakan belum pernah mendapatkan workshop semacam itu. Nah, jadi kalau kita bicara anti bullying kan itu mengenai peace ya, mengenai kedamaian, mengenai bagaimana nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebersamaan, ya, respect satu sama lain itu dibangun. Jadi ini sesuai banget tadi dengan konsep permaculture ya, bahwa konsep permaculture itu ada kepedulian ya dan kesinambungan di dalam merawat alam, merawat bumi ini. Nah, dalam rangka merawat mental health ya, kesehatan mental orang-orang, maka jangan sampai anak-anak itu membuli satu sama lain. Maka BCU membuat sebuah inisiatif untuk memahamkan tentang bullying itu sebaiknya diatasi lewat sekolah dan orang tua juga diberikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi saya datang lagi sekali untuk pemangku kepentingan, untuk guru-guru BCU, tapi kemudian juga ada untuk para orang tua dan sebagainya. Jadi sebenarnya BCU nggak hanya berpikir untuk sekolahnya sendiri, tapi juga kepada lingkungan di Palangkaraya. Nah, itu yang membuat saya menjadi terikat ya secara batin karena kami punya punya paradigma yang sama mengenai pendidikan, bahwa kita harus menggandeng banyak pihak untuk menghadirkan kesadaran dan berkolaborasi, dan gimana caranya untuk membuat perubahan-perubahan itu. Nah, jadi memang dari tahun itu tuh sudah kelihatan bentuk-bentuk penanaman karakter yang baik ya. Kemudian waktu itu juga anak-anak sudah, karena tinggalnya memang di sekitar alam begitu, dekat hutan, jadi ke belakang BCU itu udah hutan sebenarnya. Kemudian nggak jauh dari BCU itu juga ada penangkaran orangutan gitu. Nah, jadi saya juga udah melihat saat itu anak-anak banyak diperkenalkan, ada sungai, ada jalan lah ya di sekitar lingkungan itu dan melakukan sesuatu untuk alam. Jadi itu panjang ceritanya sampai sekarang saya juga masih setiap tahun masih hadir di sana. Konteksnya beda-beda. Nah, yang terakhir saya lakukan adalah yang terkait dengan Borneo Initiatives Youth Camp. Betul ya Bu Utami ya, Borneo Initiative. Nah, itu camp untuk membangun perdamaian kepada anak-anak. Ini barangkali nanti Ibu Utami bisa menceritakan lebih lanjut mengenai BIYC ini. Wow, luar biasa banget. Jadi nggak cuma cinta terhadap lingkungan, tapi cinta terhadap sesama juga yang diajarkan gitu. Ini sangat hebat. Nah, terkait BIYC nih, kita juga punya videonya yang mungkin bisa kita tonton videonya untuk saat ini. Silakan tolong diputarkan teman-teman untuk videonya. Nature Foundation.
Do you think that finally one day there's gonna be like the light at the end of the tunnel? People are gonna stop cutting the trees down, or like, do you think this is gonna be an ongoing process for like the rest of your life? How might we reduce resource waste? And the comment we got, or an idea we got, was for zero waste and more management. Semuanya itu pasti pakai tas yang dibuat dari motor. Iya kan? How might we prevent forest fires caused by dried out heat? One of our solutions was to enforce laws, to create regulations to prevent more plantations from being created. And the comment was, how do you persuade people that deal business with logging to choose selective logging? And selective logging was also our other solution. Oh no! Yes. Like a thought like you didn't want to do this anymore, like you give up because it was too hard to deal with? We have very good team here. Yeah, you can face everything if you be together. I think I want to work until everyone is back to the forest. That's it. You can get easily depressed, believe me. It's super, super, super hard. But that's the reason why we should keep fighting. I mean, if we are enough, we make a difference. Wow, tadi sangat keren ya. Itu boleh diceritakan Mbak Utami, itu apa sih BIYC itu? Waduh, panjang ceritanya Mas. Karena sangat menginspirasi banget gitu kan. Tadi kan banyak yang dilakukan sama anak-anak di dalam sana. Itu mungkin bisa diceritakan kepada kita. Ya, dengan senang hati saya bisa ceritakan awalnya, yaitu sebenarnya asal mulanya itu tahun 2016 kami menyelenggarakan namanya Global Initiatives Network atau Global Issues Network. Itu adalah suatu gerakan di mana kita mengundang anak-anak remaja. Tapi dari situ tumbuh kemudian menjadi Borneo Initiatives Youth Camp. Di acara itu kita mengundang anak-anak remaja dari berbagai latar belakang dan sekolah, dan kita sebagai hostnya, saya dan kami dan dari Borneo Nature Foundation mengundang sekolah-sekolah SMA, SMP, SMA dari Palangka, dari luar Palangkaraya, bahkan ada yang datang dari luar negeri, dari Singapura dan Taiwan, dengan tema untuk namanya itu Creating a Kinder World, atau menciptakan dunia yang lebih nyaman atau lebih baik. Di situ acara 3 hari itu dimaksud untuk mengisi acara tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang membawa mereka untuk melihat masalah-masalah sosial atau masalah-masalah global yang ada di sekitar mereka.
bagaimana mereka bisa memecahkan atau mencari solusi bersama. Di situ juga menjadi tempat di mana mereka bisa bertemu dengan teman-teman seumur mereka dari berbagai bangsa dan berbagai latar belakang, yang akhirnya juga kembali setelah berbincang-bincang, apa yang mereka hadapi adalah masalah-masalah global yang sama, walaupun itu tempatnya berbeda-beda. Jadi kita gabungkan mereka, adakan workshop untuk salah satunya membuat suatu kampanye untuk kebaikan, bagaimana mengangkat isu ini dalam suatu kampanye sehingga menjadi suatu gerakan untuk suatu perubahan. Jadi tadi kita lihat di video mereka menayangkan kejadian pada saat hutan kebakaran. Kemudian didiskusikan bagaimana caranya untuk menghindari hal ini agar terjadi. Bagaimana membuat suatu kampanye supaya orang lebih peduli dan lebih paham masalahnya dan bagaimana mengatasinya. Jadi hal-hal seperti itu kita bahas bersama. Dan memang di salah satu, di setiap acara BIYC kami juga mengundang Ibu Dina untuk menjadi salah satu fasilitatornya. Jadi ada acara selain mengenai lingkungan, yang dibawakan oleh Borneo Nature Foundation, karena itu adalah bidang mereka untuk melindungi dan merawat satwa dan tanaman tumbuh-tumbuhan di Kalimantan Tengah. Dari Ibu Dina dari segi karakter dan pembentukan kepeduliannya, kemudian juga ada dari Borneo Nature, Borneo Film Production yang memperkenalkan mereka teknik-teknik bagaimana membuat suatu kampanye yang efektif, yang bisa dilihat orang. Karena sekarang kan zamannya kalau kita bisa bikin film atau video atau suatu itu bisa suatu cara untuk ekspresikan atau menyampaikan suatu pendapat. Jadi itu program dari BIYC. Dan juga ada juga pertukaran kebudayaan. Jadi kita adakan suatu dalam 3 hari itu anak-anak digabungkan antara musik barat dan pengenalan musik atau alat tradisional dari Kalimantan Tengah, dan mereka menggodok suatu lagu yang pada akhir acara dipersembahkan kepada para peserta. Dan kita lihat begitu senangnya, semangatnya anak-anak untuk kumpul dalam suasana yang adventurous, dalam suasana yang alami, dan mereka senang bertemu dengan teman-teman dari negara lain. Dan itu saya lihat sampai setelah acara berakhir pun mereka tetap menjadi teman, dan mereka membentuk suatu grup WhatsApp sendiri dan masih terus berteman sampai sekarang. Jadi itu saya sangat dekat rasanya hatinya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena itu membawa harapan bagi saya. Begitu kira-kira ceritanya. Bagaimana? Jangan-jangan masalah dengan jaringan nih. Jika kamu balik dong. Oke. Balik. Nah, tadi sempat gangguan jaringannya, hujan juga di sini gitu. Nah, mohon maaf. Nah, aku tadi juga dengar Mbak Dina kan sebagai salah satu fasilitator di acara BIYC ini ya, Mbak. Nah, Mbak Dina sendiri kesannya melihat acara ini bagaimana sih, Mbak, terutama terhadap pengembangan karakter anak gitu, Mbak? Iya. Anak-anak tuh kan mereka senang mengeksplor hal-hal yang baru ya. Dan mereka rasa ingin tahunya tuh besar banget terhadap berbagai macam hal. Dan mereka juga senang untuk berada di luar sana untuk melihat berbagai macam hal. Kemudian juga mereka senang untuk ditantang begitu dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, inilah yang dilakukan di dalam Borneo Initiatives Youth Camp itu. Jadi mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya
untuk mengeksplor alam ini karena mereka diajak keluar ya untuk melihat orangutan, melihat sungai, lalu melihat juga diputarkan film-film ya mengenai kerusakan alam itu sendiri, dan itu sangat membuat mereka berpikir what can we do untuk bisa melindungi alam ini, dan itu yang dibangun di dalam BIYC ya, benar ya, dalam BIYC agar mereka betul-betul terbuka wawasannya bagaimana merawat bumi ini. Nah, disitulah para fasilitator menjalankan tugas-tugasnya untuk bisa memfasilitasi anak-anak ini keluar dengan ide-idenya, kuat dengan pemahamannya, dan juga team building di antara mereka juga terjadi begitu. So, menurut aku sih dari kacamata remaja ini sebuah inisiatif yang luar biasa yang kena dengan rasa ingin tahu anak ya, dan katakanlah mereka punya multiple intelligence itu dipacu sebenarnya. Ada seni, ada musik ya, ada kecerdasan alamnya, dan kecerdasan dalam public speaking dan lain-lain. Nah, kesanku sih ini benar-benar seperti apa ya, holistic kind of education ya, kesempatan untuk mereka menerima sebuah apa ya, kegiatan ya dalam beberapa hari itu yang sangat holistik ya, semua apa namanya kecerdasan mereka ditantang. Nah, saya sendiri melakukan apa yang aku lakukan adalah membangun peace building ya, bagaimana mereka bisa sebagai anak itu membangun kedamaian, punya peranan untuk membangun kedamaian. Nah, ini yang aku bangkitkan di dalam jiwa anak-anak itu, that they can do something. Mereka bisa melakukan sesuatu untuk bisa menjadi katakanlah peacemaker di dunia ini, tapi juga mencintai bumi agar mereka bisa berkolaborasi antar bangsa begitu untuk bisa merawat bumi ini dengan baik. Jadi perspektif nasionalisnya kita bangun, tapi juga perspektif globalisnya juga harus ada. Kira-kira begitu sih. Wow, ini paket komplit banget acaranya sepertinya ya. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.